Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Syafi'i dengan nomor NIM 2003211000046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha tani padi, di mana saya akan mengambil studi kasus usaha tani padi Bapak Komar yang berada di Desa Petan, Kecamatan 10. Baik, yang pertama yaitu di latar belakang. Padi merupakan kebutuhan pokok terpenting, di mana manusia di sini akan membutuhkan suatu padi, di mana dijalankan konsumsi. Namun mengapa saya mengambil latar belakang padi di Kabupaten di Petan ini, di Kecamatan 10 ini, dikarenakan di Petan ini sendiri banyak sekali para petani yang notabene melakukan usaha tani padi, akan tetapi di Kecamatan Petan ini mereka tidak mengetahui mengenai teknologi dan juga mereka masih menggunakan secara tradisional, sehingga sistem keuangan yang dianut oleh usaha tani padi di Kabupaten di Petan ini juga masih menggunakan sistem yang tidak terorganisir, sehingga saya mengambil latar belakang bahwasannya usaha tani padi untuk studi kasus saya ini di Petan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya yaitu di pembahasan, di mana di pembahasan ini ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu perencanaan usaha tani padi yang ditinjau dari aspek non finansial dan juga aspek finansial. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan, dan yang ketiga yaitu program asuransi, yang keempat yaitu kemitraan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang untuk selanjutnya yaitu aspek non finansial. Dalam aspek non finansial ini ada cakupan. Yang pertama itu di luas lahan, kemudian status milikan, masa tanam, perawatan dan pemeliharaan. Di mana perawatan dan pemeliharaan ini terdapat 5, yaitu pengelolaan lahan, penanaman, pemupukan, terus penyemprotan, sehingga dan yang terakhir yaitu panen. Di sini yang pertama yaitu luas lahan, di mana luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Komar sendiri ada sebesar 6.500 meter kubik. Dan untuk status kepemilikannya, status kepemilikan yang dimiliki oleh Bapak Komar mengenai lahannya yaitu status milik pribadi, di mana Bapak Komar miliki sendiri. Kemudian untuk masa tanam, yang ketiga itu masa tanam, di mana masa tanam ini Bapak Komar di sini 4 bulan sekali, di mana dalam dikalkulasikan jika dalam 1 tahunnya Bapak Komar ini jika 4 bulan 98 bulan, dan ini menghasilkan panen sebanyak 2 kali. Yang keempat yaitu perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu pengolahan lahan, di mana dalam pengolahan lahan ini Bapak Komar ini jarang menggunakan orang luar untuk pengolahan lahan. Bapak Komar ini biasanya melakukan dengan keluarganya atau dari internal keluarga Bapak Komar sendiri, kecuali dengan penanaman. Nah, yang kedua yaitu penanaman. Baru dalam penanaman ini Bapak Komar biasanya melakukan meminta bantuan atau membayar upah terhadap orang-orang di sekitarnya untuk melakukan penanaman. Yang ketiga yaitu pemupukan. Untuk pemupukan sendiri Bapak Komar ini melakukannya sendiri, di mana untuk pemupukan ini biasanya Bapak Komar melakukan pemupukan setelah 14 hari masa tanam dan juga 30 hari masa tanam untuk pemupukan lanjutan. Yang ketiga yaitu mengenai penyemprotan, di mana Bapak Komar jarang sekali melakukan untuk penyemprotan ini. Biasanya Bapak Komar dalam menghindari penyakit gulma atau penyakit tumbuh-tumbuhan di usaha tani padinya, Bapak Komar ini melakukan pencabutan terhadap rumput-rumput itu sendiri dan juga menggunakan sabit. Namun ketika memang itu sudah memang tidak bisa dilakukan, baru Bapak Komar melakukan hibrisida dengan alat hair sprayer. Yang terakhir yaitu panen, di mana Bapak Komar biasanya untuk panen ini meminta bantuan atau juga melakukan pembayaran upah terhadap orang-orang untuk membantu proses panen dari Bapak Komar ini tersebut. Yang selanjutnya yaitu aspek finansial, di mana aspek finansial ini terdiri dari biaya variabel, biaya tetap, dan tenaga kerja.
Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel yang dibutuhkan atau dihabiskan oleh Pak Komar ini sebanyak 2.075.000 dengan jenis benih 15 kg seharga 12.000 sehingga menghabiskan 180.000. Kemudian pupuk urea 50 kg, harga satuannya yaitu 4.000 per kilogram. Kemudian pupuk NPK 100 kg, harga satuannya yaitu 8.000 kg. Pupuk organik 150 kg dengan harga satuannya 2.200 kg. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pestisida 1 botol dengan harga satuan 115.000 per botol. Yang terakhir yaitu herbisida 500 ml dengan harga satuan 50.000 per mili. Dimana jika ditotal dari biaya variabel ini yaitu sebanyak 2.075.000. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya tetap, dimana biaya tetap yang dihabiskan oleh Pak Komar untuk membeli alat-alat dari usaha tani padinya yaitu yang pertama cangkul 85.000, kemudian sabit atau bisa kita bilang itu arit yaitu 37.000, kemudian alat semprot 600.000 dan selang terpal 180.000 hingga jika kita akumulasikan biaya penyusutannya yaitu 144.320. Untuk selanjutnya yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang dihabiskan biayanya oleh Pak Komar ini yaitu sebanyak 1.820 dengan ketentuan pekerjaan yaitu pertama dari pengolahan lahan, di mana pengolahan lahan ini menghabiskan 400.000, dan yang selanjutnya itu penanaman, di mana penanaman ini menghabiskan upah 520 karena di sini Bapak Komar membutuhkan 13 orang dari HOK dan diupah sebesar 40.000. Untuk pemupukan dan penyemprotan di sini Bapak Komar melakukannya sendiri. Dan untuk pemanenan ini Bapak Komar membutuhkan 15 orang dengan harga satuan untuk per orang itu 60.000 sehingga upah yang dilakukan jika ditotal itu 900.000, dan jika ditotal dari keseluruhan upah itu untuk tenaga kerja sebesar 1.820, dan sehingga biaya total dari keseluruhan dari mulai biaya variabel kemudian biaya tetap dan tenaga kerja ini menghabiskan 4.039.320 rupiah. Dan untuk selanjutnya yaitu aspek finansial mengenai perhitungan, di mana penerimaan dari Bapak Komar ini dirumuskan hasil produksi dikali dengan harga panen, di mana hasil produksi dari luas lahan 6.500 meter kubik ini sebesar 2.500 kg dikalikan dengan harga panen atau harga satuan di pasaran yaitu 4.200, sehingga 2.500 kg dikali 4.200 yaitu sebanyak 10.400.000. Untuk keuntungannya sendiri rumusnya yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya total, di mana penerimaan dari usaha tani Bapak Komar ini sebanyak 10.400.000 dikurangi biaya total dari keseluruhan aspek finansial itu yaitu 4.264.320 rupiah, sehingga menghasilkan keuntungan 6.135.680.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu R per share ratio, di mana rumus dari R per share ratio ya ini yaitu jumlah penerimaan dibagi dengan total biaya. Jumlah penerimaan untuk usaha tani Pak Komar ini yaitu 10.400.000 dibagi dengan 6.135.680 rupiah,
menghasilkan 1,6. Yang kedua yaitu mengenai BEP penerimaan, di mana rumusnya yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi biaya pendapatan, sehingga menghasilkan 206,171 dengan rincian rumus biaya tetap yaitu 144.320 dibagi 1 dikurang dengan biaya variabelnya yaitu 2.075.000, kemudian dibagi dengan 6.320.680 menghasilkan 0,3, sehingga 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7, sehingga 144.320 dibagi 0,7 menghasilkan 206,171. Yang selanjutnya yaitu BEP harga, di mana BEP harga ini dirumuskan total biaya dibagi dengan jumlah total produksi, sehingga sama dengan yaitu 6.320.680 rupiah dibagi 2 juta dibagi 2.500 menghasilkan 2,528. Selanjutnya yaitu BEP produksi, di mana BEP produksi ini dirumuskan dengan jumlah biaya dibagi harga jual, di mana jumlah biayanya yaitu 6.320.680 rupiah dibagi 4.500, sehingga menghasilkan 1.404,5. Yang terakhir yaitu di payback periode, di mana payback periodenya yaitu investasi dibagi gas bersih, sedangkan sama dengan 902.000 dibagi 606.320.680 rupiah, sehingga menghasilkan 0,14 per tahunnya. Nah, dari uraian tadi, komunitas padi milik Bapak Komar ini memperoleh penerimaan sebesar 10.400.000 dengan total produksi 2.500 kg. Adapun keuntungan yang diperoleh pada periode 1 kali tanam dengan luas lahan 6.500 meter kubik dengan masa panen selama 4 bulan sebesar 4.039.320 rupiah, sehingga bisa dikatakan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Komar ini menghasilkan R/C rasio sebesar 1,6. Dari hasil nilai R/C rasio menunjukkan perbandingan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan lebih dari 1, maka ini dapat dikatakan bahwa usaha tani ini menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Sedangkan untuk nilai BEP produk diperoleh sebesar 1.440,5 kg dengan total produksi 2.500 kg. Maka komoditas padi yang dilakukan oleh Pak Komar ini menghasilkan penerimaan sebanyak 10.400.000, sehingga usaha tani ini layak untuk dilakukan. Sedangkan untuk payback periodenya diperoleh sebesar 0,14, di mana 0,14 per tahun, di mana usaha tani dari Bapak Komar ini akan balik modal selama 1,4 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sumber pembiayaan. Dalam sumber pemodalan usaha tani yang milik Bapak Komar ini yaitu berasal dari modal sendiri atau modal pribadi, di mana Bapak Komar dalam melakukan pembiayaan ini sudah merasa cukup memenuhi untuk melakukan usaha tani padinya. Di mana selain itu alasan Bapak Komar melakukan usaha tani ini menggunakan uang pribadi dikarenakan juga Bapak Komar ini tidak memiliki informasi mengenai keberadaan, mengenai kemitraan, dan juga di desa Betan ini masih belum ada kemitraan. Kemudian di sisi lain juga Bapak Komar ini memiliki kendala yang cukup bisa dikatakan parah dalam usaha taninya, karena di sini dalam manajemen usaha taninya dan juga melakukan mengenai usaha taninya ini, Bapak Komar ini masih belum melakukan manajemen pengelolaan keuangan yang baik, sehingga Bapak Komar ini
akan mengalami kesulitan pada tahun-tahun yang akan datang, dikarenakan ketika ada permasalahan internal di keluarganya, mungkin Bapak Komar ini tidak akan bisa melakukan atau usaha taninya dikarenakan modalnya berasal dari modal sendiri. Untuk selanjutnya yaitu program asuransi. Pada hasil wawancara yang terdapat di lapangan, penerapan asuransi pertanian ini belum sepenuhnya diketahui oleh para petani. Dan ini terbukti di Desa Betan bahwasannya program asuransi ini tidak menjangkau mengenai petani-petani yang berada di pelosok-pelosok maupun berada di kecamatan-kecamatan yang memang kecamatan-kecamatan itu tertinggal. Kemudian evaluasi dari saya terhadap pemerintah untuk asuransi usaha tani ini diusahakan agar asuransi ini menyokong juga para petani yang berada di pelosok. Hal ini dikarenakan petani-petani di pelosok ini butuh menggunakan asuransi dan juga adanya asuransi karena pemodalan dari usaha tani tersendiri itu kebanyakan menggunakan usaha pribadi dan uang pribadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemitraan, di mana dari hasil wawancara yang diperoleh dari usaha tani milik Bapak Komar, di sini Bapak Komar belum melakukan kemitraan dengan pihak manapun. Hal ini juga dikarenakan pada daerah pertaniannya atau terutama di Desa Betan Kecamatan 10 ini belum juga adanya kemitraan dan belum juga mengetahui mengenai kemitraan. Dan juga kenapa Bapak Komar ini tidak melakukan kemitraan, karena juga Bapak Komar ini untuk hasil perolehan mengenai usaha taninya itu kebanyakan dikonsumsi sendiri dan sebagian dimasarkan. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai kemitraan, di mana kemitraan ini berfungsi untuk juga memberikan suatu ruang lingkup luas terhadap para usaha tani padi yang ada di Kecamatan 10, tepatnya di Desa Betan. Sehingga pemerintah harus memberikan pengayoman terhadap para petani dan juga dibentuk sebuah kemitraan di Desa Betan Kecamatan 10 ini sehingga menopang para usaha tani termasuk Bapak Komar dalam melakukan usaha tani dan juga tidak membingungkan untuk melakukan pemasaran dari hasil pertanian yang dilakukan oleh Bapak Komar. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di mana luas lahan yang dimiliki Bapak Komar sebesar 6.500 meter kubik ini dengan aset kepemilikan pribadi yang dimana masa tanamnya sebanyak 4 bulan dan menghasilkan hasil produksi selama satu tahun itu 2 kali produksi. Dan hasil pendapatan ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan keuntungan total dari usaha tani pada Bapak Komar ini dalam satu periode yakni sebesar 6.320.680 dengan R per rasio yaitu rata-rata yaitu 1,6, yang dimana angka tersebut lebih dari 1, sehingga usaha tani milik Bapak Komar ini layak untuk dijalankan. Dan sumber dananya dalam biaya pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh Pak Komar ini masih menggunakan milik pribadi, dan ini harus diperbaiki untuk aset kedepannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dipresentasikan dari saya ini dapat menambah ilmu bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.